Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Arsitektur Komputer dengan materi yang pertama ada struktur dan fungsi dari CPU. Nah, tujuan kita mempelajarinya yaitu mengerti struktur dan fungsi CPU ini untuk dapat melakukan fetch instruksi, interpreter instruksi, fetch data, eksekusi, dan menyimpan kembali, serta struktur dari register macam-macam register dan fungsinya. Kemudian ada mengerti aliran data pada siklus pengambilan, siklus tak langsung, siklus interrupt, mengerti pipelining, dan mengerti teknik-teknik menangani percabangan pada pipelining. Nah, ada organisasi prosesor, yaitu ada CPU. CPU ini merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Nah, CPU ini yaitu komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. Kemudian ada aktivitas CPU. Ada fetch instruction atau mengambil instruksi. CPU ini harus membaca instruksi dari memori. Sedangkan ada interpret data atau mengambil data, yaitu eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I atau 0, I atau O. Kemudian ada fetch data atau mengambil data, yaitu eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori. Kemudian ada proses data atau mengolah data. Kemudian ada write data atau menulis data. Nah, ada CPU versus tugasnya. Nah, CPU ini agar dapat melakukan tugas, CPU ini harus pertama menyimpan data untuk sementara waktu. Kemudian harus mengingatkan lokasi instruksi terakhir sehingga CPU ini akan dapat mengambil instruksi berikutnya. Kemudian CPU ini perlu menyimpan instruksi dan data untuk sementara waktu pada saat instruksi sedang dieksekusi. Nah, CPU ini memerlukan memori internal berukuran kecil yang dikenal dengan register. Kemudian ada blok diagram CPU. Nah, ini dia merupakan blok dari diagram CPU. Ada control unit, register, ada ALU seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, lanjut kepada CPU. Nah, yang pertama tadi ada ALU, yaitu melakukan komputasi atau pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Komponen-komponen utama CPU ini tadi ada 3 ya. Ada arithmetic and logic unit atau ALU, kemudian ada register, ada control unit atau CU. Nah, control unit ini berfungsi untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ALU. Nah, selain itu juga menunjukkan memori internal atau minimum yang terdiri dari beberapa lokasi penyimpanan yang disebut dengan register. Organisasi register. Nah, sistem komputer itu menggunakan hierarki memori. Pada tingkatan yang atas, memori yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mahal. Nah, itulah lebih mahal memori atau per bitnya itu berarti dia makin cepat. Di dalam CPU ini terdapat sekumpulan register yang tingkatan memorinya berada di atas hierarki memori utama dan cache. Fungsi dari register CPU ini yang pertama itu ada user visible register atau register ini memungkinkan pemrograman bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi main memory dengan cara mengoptimasi penggunaan register tersebut. Kemudian ada control and status register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Kemudian tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kedua jenis register, user visible register dan control and status register. Nah, kita akan bahas user visible register.
yaitu register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Dia mempunyai 4 kategori. Yang pertama general purpose, data, alamat, kode-kode kondisi. Register alamat. Nah, register alamat ini ada segmen pointer, yaitu segmen yang menyimpan alamat berbasis segmen. Register segmen itu. Nah, mungkin terdapat beberapa register. Misalnya, satu register ini untuk operasi dan satu register lagi untuk proses saat itu juga. Nah, ada register indeks juga, yaitu untuk alamat-alamat yang terindeks dan mungkin auto indeks. Kemudian ada stack pointer, yaitu apabila terdapat pengalaman stack yang user visible, maka biasanya stack pada di dalam memori tersebut terdapat register dedicated yang menunjukkan ke bagian atas stack tersebut. Nah, memungkinkan pengalamatan implisitnya yaitu push, pop, and instruksi stack lainnya tidak perlu operan stack eksplisit. Nah, ada register yang penting bagi eksekusi instruksi, yaitu ada program counter atau PC, atau pencacah program yang berisi alamat instruksi yang akan diambil. Kemudian ada lagi instruction register atau IR. Nah, ini nih berisi instruksi yang terakhir diambil. Kemudian ada lagi memory address register atau MAR. Nah, MAR ini berisi alamat sebuah lokasi di dalam memori. Kemudian ada lagi memory buffer register atau MBR, berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Nah, kemudian ada program status word atau PSW yang tadi. PSW ini merupakan semua rancangan CPU mencakup sebuah register atau sekumpulan register yang berisi informasi status, berisi kode kondisi, dan informasi status lainnya. Kemudian ada lagi common field atau flag, berisi bit tanda hasil operasi aritmatika terakhir, negatif atau positif. Nah, itu sign. Kemudian ada lagi zero. Zero ini diset bila hasil sama dengan 0. Sedangkan ada lagi carry. Carry ini diset apabila operasi yang dihasilkan di dalam carry atau penambahan ke dalam bit yang lebih tinggi atau borrow pengurangan dari bit yang lebih tinggi. Nah, ini nih carry digunakan untuk operasi aritmatika multi-word. Kemudian ada lagi terdapat beberapa register lainnya yang berkaitan dengan status dan kontrol yang dapat ditemukan di dalam rancangan CPU tertentu. Nah, selain PSW, mungkin terdapat suatu pointer ke blok memori yang berisi informasi status tambahan. Misalnya blok-blok kontrol proses. Nah, pada mesin yang memakai interrupt bervektor, dapat disediakan register vektor interrupt-nya. Kemudian ada lagi siklus instruksi. Nah, siklus instruksi ini merupakan rangkaian tahapan dari operasi pengambilan atau fetch, indirect eksekusi, dan pengolahan interupsi bila ada. Dalam pembahasan unit control, kita akan melihat tahapan operasi tersebut lebih mikro lagi, yang biasa disebut operasi mikro atau micro operation. Operasi ini operasi fungsional atau atomik suatu CPU. Nah, ada subsiklus instruksinya. Nah, ada 3, yaitu ada fetch, siklus pengambilan data ke memori atau register, kemudian execute, menginterpretasikan opcode-nya dan melakukan operasi yang diindikasikan, execute. Nah, kemudian lagi interrupt. Apabila interrupt diaktifkan dan di interrupt telah terjadi, simpan status proses saat itu dan layani interupsi. Ada lagi sifat siklus dari instruksi. Ada 4. Yang pertama ada sekali instruksi telah diambil, maka operan itu tidak bisa spesifernya itu harus diidentifikasikan.
Kemudian ada seluruh operan input yang berada di dalam memori akan diambil, dan proses ini mungkin memerlukan pengalamatan tak langsung. Kemudian ada lagi, operan ini berbasis register tidak perlu diambil. Apabila opkode ini telah dieksekusi, proses yang sama akan diperlukan untuk menyimpan hasilnya di dalam memori. Nah, ini merupakan ada diagram satu siklus dari instruksi. Nah, ada program execution, itu terdiri dari instruction cycle nya lagi ada terbagi lagi, ada fetch, indirect, execute, dan interrupt yang tadi ya. Kemudian ada instruction cycle-nya itu ada 3 dibagi. Nah, di sini bisa kita lihat diagram status dari siklus instruksi. Lanjut, ada register operasi pengambilan. Nah, yang tadi Memory Address Register atau MER dihubungkan pada bus alamat untuk menspesifikasikan alamat di dalam memori untuk operasi baca atau simpan. Memory Buffer Register atau MBR dihubungkan pada bus data. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan data yang akan digunakan untuk operasi, dan data akan disimpan ke dalam memori. Kemudian ada lagi program counter atau PC. Ini nih untuk menampung alamat instruksi berikutnya yang akan kita ambil. Kemudian ada lagi instruction register atau IR. Nah, ini untuk menampung instruksi terakhir yang akan diambil. Lanjut, ada langkah-langkah siklus pengambilan. Nah, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, ada alamat instruksi berikutnya dimuatkan ke PC. Kemudian kita pindahkan alamat ke MIR pada bus alamat. Kemudian control unit itu memspesifikasi perintah read atau baca. Kemudian hasil atau data dari memori itu diletakkan ke dalam bus data. Lanjut, data di bus data itu dikirim ke MBR. Nah, setelah itu PC menambah 1 nilainya. Kemudian data atau instruksinya dipindahkan dari MBR ke IR. Lanjut, MBR sekarang bebas untuk fetch berikutnya. Nah, lanjut kita ke siklus tidak langsung. Siklus tidak langsung ini merupakan eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori yang masing-masing operan memerlukan akses dari memori. Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Nah, di sini ada gambar aliran data siklus tak langsung. Bisa kita lihat sendiri ya. Nah, n-bit paling kanan itu pada MBR berisi referensi alamat dipindahkan ke MAR. Nah, unit control meminta pembacaan memori agar mendapatkan alamat operan yang diinginkan ke dalam MBR. Siklus pengambilan dan siklus tak langsung cukup sederhana dan dapat diramalkan. Siklus instruksi ini atau instruction cycle mengambil banyak bentuk karena bentuk bergantung pada bermacam-macam instruksi mesin yang terdapat di dalam IR. Nah, siklus meliputi pemindahan data di antara register-register, pembacaan atau penulisan dari memori atau I/O, dan atau menggunakan ALU. Lanjut kita ke strategi pipelining. Apa itu pipelining? Nah, pipelining ini yaitu input baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum input yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lainnya. Nah, pipelining ini instruksi mirip dengan penggunaan rangkaian perakitan pada pabrik. Rangkaian perakitan yang memanfaatkan kelebihan yang didapat dari fakta bahwa suatu produk itu yang diperoleh dengan melalui berbagai tahapan produksi. Nah, ada 2 tahap pipelining ini, yaitu tahapan pertama mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama itu mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Nah, pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Ada efek dari pipelining ini, yaitu ada mempercepat eksekusi instruksi,
Kemudian ada apabila tahapan pengambilan dan eksekusi instruksi itu memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi akan berkurang menjadi separuhnya. Kemudian ada lagi aturan-aturan prediksi. Aturannya itu sangat sederhana. Instruksi pencabangan bersyarat dikirimkan dari tahapan pengambilan ke tahapan eksekusi. Nah, tahapan pengambilan itu mengambil instruksi berikutnya di dalam memori setelah terjadinya instruksi pencabangan itu. Apabila pencabangan tidak dilakukan, maka tidak akan terdapat waktu yang hilang. Nah, faktor-faktor di atas mengurangi efektivitas pipelin 2 tahap, namun terjadi juga beberapa percepatan. Untuk memperoleh percepatan lebih lanjut, pipelin ini harus memiliki lebih banyak tahapan. Nah, ini dia ada diagram pewaktuan operasi. Ada instruction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, di sini ada time-nya, waktunya ada 1, 2, 3 sampai 14. Kemudian ada rancangan pipelin IBM S360. Nah, di situ bisa kita lihat setiap tahapan pipelin ini terdapat sejumlah overhead yang terjadi pada pemindahan data dari buffer ke buffer dan pada saat melakukan persiapan dan pengiriman fungsi-fungsi. Jumlah kontrol logika yang diperlukan untuk menangani ketergantungan memori itu akan meningkatkan seiringannya banyaknya tahapan, sedangkan sehingga menyebabkan kerumitan dan waktu fungsi pengontrolan. Ada 5 teknik pendekatan, yaitu ada multiple streams, prefetch branch target, loop buffer, branch prediction, and delayed branch. Yang pertama kita ke multiple stream. Nah, kedua instruksi percabangan diambil dengan 2 buah stream. Nah, multiple stream ini memiliki kelemahan. Yang pertama adanya persaingan dalam mengakses register dan memori untuk dimasukkan ke dalam pipelin. Bila dalam percabangan terdapat percabangan lagi, tidak mampu ditangani oleh 2 stream. Ada prefetch branch target, yaitu apabila pencabangan bersyarat telah diketahui prosesnya, dilakukan pengambilan awal atau prefetch terhadap instruksi setelah percabangan dan target percabangan. Nah, itu diterapkan pada IBM 360 atau 91. Masalah yang biasa terjadi yaitu diperlukan buffer dan register untuk prefetch. Nah, itu dia menjadi masalah. Kemudian ada loop buffer. Loop buffer ini apabila terdapat percabangan, maka perangkat keras memeriksa apakah target percabangan itu telah ada dalam buffer. Bila telah ada, maka instruksi berikutnya diambil dari buffer. Perbedaan dengan prefetch itu pada loop buffer akan membuffer instruksi ke depan dalam jumlah yang banyak, sehingga bila target tidak berjauhan lokasinya, maka secara otomatis telah terbuffer. Terkesan teknik ini seperti cache memory ya, namun terdapat perbedaan karena loop buffer ini masih mempertahankan urutan instruksi yang akan diambilnya. Sedangkan branch prediction itu menganalisa sejarah instruksi. Kenapa branch prediction ini? Yaitu instruksi komputer seringkali terjadi berulang, sehingga teknik prediksi ini juga diterapkan dalam pengambilan instruksi pada cache memory. Kemudian juga diperlukan algoritma khusus untuk melakukan prediksi tersebut. Nah, itu dia dari branch prediction. Kemudian tadi ada yang kelima, delayed branch. Eksekusi pada tahapan pipelin ini melibatkan pencabangan, akan dilakukan penundaan proses beberapa saat sampai didapatkan hasil pencabangan. Namun tahapan pipelining ini dapat berjalan seiring penundaan tersebut. Teknik penundaan ini menggunakan instruksi NOP. Ada interupsi. Interupsi itu ada 2 macam. Yang pertama ada interupsi yang dilakukan oleh perangkat keras. Interupsi dalam teknologi informasi ini merujuk pada permintaan terhadap layanan dari CPU yang dibuat baik secara eksternal oleh sebuah perangkat keras. Sebagai contohnya itu disk drive atau port I/O, atau secara internal oleh CPU itu sendiri. Interupsi perangkat keras ini
digunakan untuk beberapa situasi, seperti halnya sebuah karakter telah diterima dari sebuah port tertentu dan harus diproses oleh CPU. Nah, disk drive ini yang telah siap untuk mentransfer sekumpulan data atau sistem timer yang berdetak. Sementara itu, interupsi perangkat keras yang internal ini terjadi ketika sebuah program mencoba sesuatu yang tidak mungkin, seperti halnya mencoba untuk mengakses alamat memori yang tidak ada atau membagi sebuah bilangan dengan angka 0. Kemudian ada interupsi dari program atau exception. Itu suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer itu akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh menginterupsi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali lagi ke pernyataan program sebelum terjadinya interupsi tersebut. Nah, itulah bedanya dari interupsi yang dilakukan oleh perangkat keras. Kemudian kita lanjut ke dukungan sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi program, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Apa itu fungsi dari sistem operasi? Nah, ada fungsi kenyamanan. Suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan, sehingga kita menjadi nyaman. Kemudian ada fungsi efisiensi, yaitu sistem operasi yang memungkinkan sumber daya sistem komputer kita itu dapat digunakan dengan cara efisien. Nah, ini dia ada sistem operasi sebagai manajer sumber daya, ada end user, application program, programmer, utilities, operating system. Nah, ada operating system designer, yaitu komputer hardware. Ada jenis SO berdasar sifat karakteristiknya. Ada sistem interaktif, yaitu pengguna atau program berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor seperti kita biasanya ya, untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Nah, program-program yang berbentuk kode mesin dimuatkan melalui perangkat input. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error itu ditandai dengan nyala lampu. Nah, sistem ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Kemudian ada jenis sistem batch berdasarkan jumlah eksekusi program. Ada dua, ada single programming dan multi programming. Yang dimaksudkan single programming itu dia hanya menjalankan suatu program saja, kan single, satu. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu atau idle. Nah, sedangkan multiprogramming itu menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada satu saat. Nah, dia jadi kayak multi talent, multi programming gitu. Jadi dia harus menjalankan lebih dari satu program. Kemudian ada paradigma sistem operasi modern. Ada multi programming yang tadi, kemudian ada sejumlah job atau programming dipertahankan berada di memori. Setiap job ini atau program saling bergantian dieksekusi prosesor. Prosesor dalam keadaan selalu sibuk. Sama kayak multiprogramming kan selalu sibuk. Hal yang paling penting yaitu kita harus penjadwalannya. Penjadwalan itu ada jangka panjang atau tinggi, yaitu menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses. Mengontrol derajat multiprogramming, mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini. Kemudian dalam melakukan eksekusi relatif tidak sering. Tadi ada jadwal jangka panjang, sekarang ada penjadwalan jangka pendek. Sering disebut dengan dispatcher. Seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada new, ready, running, exit, dan block. Admin, dispatch, release. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini diagramnya. Kemudian ada dukungan sistem operasi. Ada elemen-elemen sistem operasi.
Nah, di sini bisa dilihat elemen sistem operasinya ada service call from processor, yaitu operating system service call handler, interrupt handler, interrupt from processor, interrupt from IO. Nah, bisa lihat sendiri di sini short term schedule-nya, pass control to process. Nih. Oke, kita lanjut. Elemen dan penjadwalan proses. Sistem operasi itu menerima kontrol prosesor pada interrupt handler. Hal ini terjadi interupsi dan pada service call handler tadi ya, bila terjadi panggilan layanan. Sekali interupsi atau panggilan layanan ditangani, maka penjadwalan jangka pendek dipanggil untuk mengambil proses untuk selanjutnya diproses. Nah, di sini ada representasi diagram antrian penjadwalan ya. Admit, long term queue, short term. Nah, di sini bisa lihat sendiri. Lanjut. Ada manajemen memori. Nah, terdapat manajemen memori yaitu melakukan pengaturan prosesor sehubungan penjadwalan. Namanya manajemen ya, berarti kita menjadwalkan proses yang harus dilakukannya. Untuk mempersiapkan proses multiprogramming diperlukan pengaturan memori. Nah, multiprogramming tadi itu bisa dilakukan secara bersamaan atau sibuk. Dalam sistem single programming, memori utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian untuk sistem operasi atau monitor resident, dan bagian lainnya untuk program yang sedang berjalan. Dalam sistem multiprogramming, bagian pengguna dari memori harus dibagi lagi untuk mengakomodasikan sejumlah proses. Tugas dari pembagian dilakukan secara dinamis oleh sistem operasi yang dikenal dengan manajemen memori. Kemudian adalah swapping. Nah, kalau kita perhatikan proses pada gambar yang tadi, kerja prosesor lebih cepat daripada perangkat I/O, maka akan terjadi antrian keluaran, yaitu proses memerlukan akses ke perangkat I/O. Pendekatan untuk masalah di atas adalah itu dinamakan dengan swapping. Kita memiliki antrian panjang permintaan proses yang umumnya tersimpan dalam memori utama. Apabila proses telah selesai, maka proses tersebut akan dikeluarkan dari memori utama. Nah, sekarang situasi yang terjadi adalah tidak ada proses dalam memori utama yang siap daripada proses idle, maka proses itu akan melakukan swap salah satu tersebut kembali ke disk di antrian menengah. Antrian ini merupakan antrian proses yang telah dikeluarkan sementara dari memori. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses swapping. Lanjut ada partitioning. Sistem operasi ini akan menempatkan bagian memori yang tetap. Sisa memori dibagi-bagi untuk keperluan sejumlah proses. Apa itu partitioning itu? Nah, itu merupakan membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Terdapat dua macam partisi, yaitu ada partisi tetap dan partisi variabel. Dalam partisi tetap, proses itu akan disimpan dalam partisi memori yang dapat menampungnya. Nah, partisi itu biasanya dibuat tidak sama kapasitasnya. Pendekatan ini kurang efisien karena tidak ada diubah ukuran partisinya dan biasa terjadi sisa memori dari alokasi partisinya sehingga terjadi lubang atau hole memori. Lanjut ada pegging. Nah, pegging ini merupakan membagi memori utama menjadi frame-frame kecil yang berukuran sama. Penggunaan partisi ini tidak cukup efisien dalam penggunaan memori. Karena apa? Karena terdapat metode lain yang disebut dengan pegging. Setiap proses ini dibagi menjadi peg berukuran sama dengan frame. Proses yang lebih kecil membutuhkan peg yang lebih sedikit. Nah, sedangkan proses-proses besar akan memerlukan peg yang lebih banyak. Ketika sebuah proses itu dibawa ke dalam memori, peg-pegnya itu dimuat ke dalam frame yang tersedia dan kemudian page table itu dibentuk. Apa itu fungsi page table? Itu digunakan untuk mengubah alamat logik menjadi alamat fisik dan juga sebaliknya. Nah, ini ada proses transformasi alamat pada paging table. Kalian bisa lihat sendiri diagramnya. Itu ada logical address, physical address, dan proses A, page table. Kemudian ada virtual memory.
Untuk memahami virtual memory itu perlu diawali dari pemahaman mendalam tentang paging tadi sebelumnya. Demand paging itu yaitu hanya page-page yang dari proses yang dibutuhkan tuh saat itu saja dimuatkan ke memori utama. Hal ini merupakan solusi bahwa memori utama biasanya berukuran kecil dan mahal. Apabila ada sebuah program besar, maka akan tidak efektif apabila semua page dari program tersebut diletakkan dalam memori utama. Hanya page yang akan digunakan saja yang akan dimuat dalam memori utama membuat kinerja memori lebih baik. Lanjut ada segmentasi, yaitu teknik paging tidak dapat diakses atau digunakan dalam pemrograman secara langsung. Terdapat teknik manajemen pengalamatan lain yang dapat diakses dan digunakan pemrograman untuk memudahkan dalam mengorganisasikan program dan data. Segmentasi ini memungkinkan pemrograman untuk menganggap memori sebagai sesuatu yang terdiri dari sejumlah ruang, alamat, ataupun segmen. Nah, ukuran segmen ini variabel dan dinamik. Ada lagi beberapa keuntungan dari segmentasi, yaitu menyederhanakan perkembangan struktur data, memungkinkan program dapat diubah dan dikompilasi secara ulang atau secara independen. Kemudian memungkinkan suatu segmen yang merupakan bagian dari suatu proses digunakan oleh proses lainnya, dan memungkinkan adanya proteksi atau karena pemrogram itu dapat dengan mudah memberikan akses privilege. Ada memori PowerPC. Nah, PowerPC ini menyediakan pengalamatan yang komprehensif. Selain itu, terdapat mekanisme alternatif bagi keduanya yang dikenal sebagai penerjemah alamat blok. Nah, teknik pengalamatan blok ini ditunjukkan untuk menutupi kelemahan dari teknik paging. Tadi kan ada juga kelemahan-kelemahan dari teknik paging. Nah, di sini untuk menutupi kelemahan tersebut. Nah, di sini ada mekanisme pengalamatan PowerPC 32 bit. Kalian bisa lihat sendiri, ini ada diagramnya. 16 segmen register, nih virtual segment ID, virtual page number. Nah, itu dia. Lanjut. Kesimpulan dari operating system ini yaitu bertugas sebagai penghubung antara user dan perangkat keras. Nah, yang tadi ya, agar user dapat menggunakan perangkat keras secara nyaman dan efisien. Kemudian ada lagi operating system ini mengatur untuk sumber daya perangkat keras. Penjadwalan kerja perangkat keras oleh operating system dapat mengoptimalkan kecepatan dari CPU. Ada beberapa istilah dalam manajemen memori, yaitu ada swapping, partitioning, paging, virtual memory. Nah, memori virtual itu merupakan bagian dari secondary yang dianggap sebagai memori utama. Lanjut ada operasi unit control. Apa itu unit control? Nah, unit control ini merupakan bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai. Nah, mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol itu yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register dengan ALU, dengan melakukan fungsinya dan mengatur operasi-operasi internal lainnya. Kemudian memiliki input untuk menentukan status sistem, memiliki output untuk mengontrol tingkah laku sistem. Secara internal memiliki logika-logika pengontrolan untuk membentuk fungsi pengurutan dan fungsi eksekusi. Nah, unit control ini dipandang sebagai suatu sistem dengan output dan input. Ada siklus dari instruksi. Nah, siklus instruksi ini merupakan rangkaian tahapan operasi. Ada pengambilan atau fetch, indirect, eksekusi, dan pengolahan interupsi bila ada. Dalam pembahasan unit control, kita akan melihat tahapan operasi tersebut lebih mikro lagi, yang biasa disebut operasi mikro atau micro operation. Nah, operasi fungsional atau atomic suatu CPU. Di sini ada elemen siklus program, ada nih program execution, instruction cycle, fetch, indirect, execute, dan throw. Nah, di sini terdapat register operasi pengambilan, ada MAR, memory address register, kemudian ada memory buffer register atau MBR, program counter atau PC, instruction register atau IR. Langkah-langkah siklus pengambilan itu ada 8. Yang pertama adalah alamat instruksi berikutnya dimuatkan ke PC.
Kemudian pindahkan alamat kemar pada bus halaman. Nah, control unit itu menspesifikasikan perintah read atau baca ya. Hasil atau data dari memori itu diletakkan ke bus data, kemudian data di bus data itu dikirim ke MBR. Nah, kan itu PC menambah satu nilainya. Data instruksi itu dipindahkan dari MBR ke IR. MBR sekarang bebas untuk fetch berikutnya. Oke, penulisan simbolik perpindahan data ini ada MIR CPC memindahkan isi PC kemar, ada MBR memori memindahkan isi lokasi. Nah, di sini ada ya memori yang dispesifikasikan MIR ke MBR. Di sini ada terdapat aturan pengambilan siklus, yaitu rangkaian kejadiannya yang benar harus dipenuhi. Jadi, operasi MIR PC ini harus mendahului dari MBR memori, karena operasi pembacaan itu harus menggunakan alamat yang terdapat dari MIR. Jadi kesimpulannya rangkaian harus dibuat sesuai urutan. Nah, tidak boleh asal langsung gitu ya. Kemudian terjadinya konflik harus dihindari. Sebuah operasi mikro tidak diperbolehkan membaca di register yang sama atau menulis ke register yang sama, karena hasilnya itu akan sulit diprediksi. Misalnya, pada operasi mikro MBR atau memori dan IR MBR tidak boleh terjadi dalam satu satuan yang sama. Nanti akan sulit diprediksi. Kemudian ada siklus tak langsung. Setelah siklus pengambilan tadi, ada lagi namanya siklus mengambil operan sumber dengan asumsi format instruksi satu alamat, di mana pengalamatan langsung to dan tak langsung diizinkan. Apabila instruksi tersebut menspesifikasikan alamat tak langsung, maka siklus tak langsung harus mendahului siklus eksekusi. Nah, sini ada contoh aliran data tak langsung dalam operasi mikro, yaitu ada IR address, memori, dan MBR address. Ada lagi namanya siklus interrupt. Pada akhir siklus eksekusi dilakukan pengujian keberadaan dari interupsi tersebut. Bila terjadi interupsi, maka akan dijelaskan siklus interupsi tersebut. Sifat siklus interupsi ini, sebuah mesin berbeda sekali dengan interupsi pada mesin lainnya. Ada beberapa contoh dari siklus interupsi dalam operasi mikro, yaitu ada MBR atau PC, MIR save address, kemudian PC coroutine address, dan memori dari MBR. Lanjut, siklus instruksi ini lebih kompleks dan banyak dibandingkan dari siklus sebelumnya. Nah, pada siklus pengambilan, indirect dan interrupt cenderung sama untuk bermacam-macam program. Contoh dari operasi mikro untuk beberapa eksekusi instruksi yaitu ada operasi eksekusi penambahan, ada operasi ISZ atau increment and skip if zero. Nah, di sini ada ya operasi eksekusi penambahan, terdapat beberapa contoh, dan operasi increment and skip if zero. Lanjut. Nah, di sini ada fungsi unit control dari explicit, yaitu ada pengurutan atau sequencing, yaitu unit kontrol yang bertugas mengontrol sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar. Kemudian ada eksekusi atau execution. Unit kontrol itu menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Kemudian ada lagi input unit kontrol pewaktu atau clock. Itu berfungsi untuk sinkronisasi operasi antara komponen-komponen komputer yang termasuk juga unit kontrol. Kemudian ada register instruksi atau instruction register. Opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro saat itu juga, yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Kemudian ada flag. Flag ini diperlukan unit kontrol untuk mengetahui status dari CPU. Ada output dari unit kontrol, yaitu sinyal kontrol dalam CPU atau control signal within CPU. Output ini terdiri dari dua macam sinyal, yaitu sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register dan sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi dari ALU yang spesifik. Sinyal kontrol ini bagi bus kontrol atau control signal to control bus
itu berfungsi terdapat dua sinyal juga, yaitu ada sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul I/O. Nah, ini ada gambar dari struktur unit komputer, unit control. Nah, di sini ada instruction register, control address register, control buffer. Nah, bisa dilihat ya struktur dari unit control. Lanjut. Ada implementasi unit control, ada dua, yaitu implementasi hardware and implementasi microprogram. Oke, kita masuk ke implementasi dari hardware. Itu sebuah input biner akan menghasilkan dua output biner. Setiap instruksi memiliki opcode yang berbeda-beda. Opcode ini yang berbeda dalam instruksi akan menghasilkan sinyal kontrol yang berbeda pula. Waktu unit kontrol ini mengeluarkan rangkaian pulsa yang periodik. Pulsa waktu ini digunakan untuk mengukur durasi setiap operasi mikro yang dijalankan CPU. Nah, intinya digunakan untuk sinkronisasi kerja masing-masing dari bagian. Masalah dalam merancang implementasi hardware ini ada 4, yaitu ada memiliki kompleksitas dalam pengurutan operasi mikronya, kemudian sulit didesain dan dilakukan pengetesan, kemudian tidak fleksibel, sulit untuk menambah instruksi baru. Kemudian tadi ada implementasi microprogram. Nah, implementasi ini paling reliable saat ini. Unit control memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program dari kontrolnya. Fungsi-fungsi ini mengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit control. Fungsi-fungsi ini tidak berdasarkan kode dari input unit control lagi, karena teknik ini dapat menjawab kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardware tadi yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya yaitu ada sebuah sub instruksi, yaitu pengambilan, siklus tak langsung, dan interrupt. Pada saat dijalankan harus dibagi-bagi menjadi instruksi yang lebih kecil. Nah, kebanyakan komputer dewasa ini telah dirancang dengan menggunakan kendali yang di mikroprogram sebagai pengganti sistem kendali perangkat keras. Tabel dari pemikroprogrammer ini dan rangkaian-rangkaian yang bersangkutan dari komputer dewasa saat ini jauh lebih kompleks, akan tetapi gagasan utamanya tetap sama. Mikroinstruksi disimpan di dalam sebuah ROM kendali dan diakses dengan memberikan alamat mikroinstruksi yang diinginkan. Fungsi dasar dari unit control itu adalah berfungsi untuk pengurutan dan pengeksekusian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.